Happy for your Pangeran Desi Ratnasari, dia akan ngomong kriterianya kalau yang mau jadi pendamping hidup Teteh. Bukan mau, yang bisa mendampingi. Yang bisa, bukan mau ya. Yang mau banyak, yang bisa nggak banyak. Amin, yang mau banyak amin. Apa aja sih kriterianya Teh? Sholat pasti. Sholat. Sholat, kita mah sholat, alhamdulillah. Allah. Tidak minum alkohol. Wah, Tidak. udah enggak. Udah enggak. Terus kemudian ya usianya sama lah ya. Minimal sama dengan saya usianya. Berarti 50-an kalau mau ya. Ya. Enggak dong, kamu lebih muda. Ya gimana ya? Kamu bisa dituain dong. Sebenarnya itu aja sih. Tapi katanya yang paling penting itu Naswa. Naswa. Jadi Naswa itu katanya jadi polisinya tanda kutip. Yes. Emang iya Teh? Cowok yang dekat. Betul. Jadi misalnya nih secara realistis bahwa kalau Naswa nggak nyaman akan hidup serumah dengan siapapun yang menjadi suami saya, dia juga harus nyaman. Oke, karena Teh Desi itu benar-benar menghargai seluruh keluarga, Yes. apalagi anaknya. Betul. Apa-apa tuh harus persetujuan dari anak. ya. Dan keluarga tuh nomor 1. Agree. Emak, Yes. ya kan? Terus iya April kemarin terus Mama bercerita ya, Mama. Mama pergi ya. Ya Teh. Jadi Desi kan Sakit kita atau tahu Mama, tuh. Teh? Mama sempat sakit 2 minggu. Jadi itu, aduh jadi sedih deh kalian Jadi waktu papa meninggal saya di Australia kan, saya terbang, mama meninggal. Tapi kan mama meninggal itu kan masuk ICU, saya masih terus datang ke ruang ICU ya. Dan waktu itu juga saya minta izin, Mah boleh nggak saya pergi ke Surabaya, saya mau kerja. Tapi kalau mama nggak izinkan nggak apa-apa, saya di sini. Mama tuh kuna naon. Sadar di ICU Masih tuh? bisa sadar. Jadi sempat kan sadar, nggak ada sadar, menurun kesadaran gitu kan. Jadi kalau diminum obat kesadarannya turun karena kan painkiller gitu kan, Ya. pereda sakit. Jadi pas itu ya udah mama bilang ya udah teu kuna naon gawe gitu. Ya udah video callan we cenah gitu. Jadi saya berangkat saya nginep kan ya itu nginep pokoknya saya berangkat itu terus adik saya V-call itu langsung bilang mama udah menurun banget drastis kesadarannya. Padahal sebelumnya terakhir ketemu masih sadar, bisa berkomunikasi. Saya masih, aduh saya nggak boleh ngomongin ini ya. Saya cuma bilang waktu itu mah saya boleh umroh nggak ya gitu. Terus mama bilang boleh aja umroh Ramadan kan. Kalau itu mama meninggal tuh Ramadan. Umroh Ramadan saya bilang boleh nggak sampai Lebaran. Nggak apa-apa dia bilang mau doa. Iya sama siapa? Sendiri. Ekniis lain katanya gitu. Ekniis tuh Menenangkan diri, ya. nya mau diizinan ku mama, si pergi mau teu diizinan nya teu pergi. Ya. Henteu arek maneh ek butuh niis mah jika ditu we cenah susuganan ke balik umroh dibere jodoh ku Allah. Iya. Oh gitu. Berarti mama itu berharap Teteh dapat pendamping lagi. Terus oh ya amin saya bilang gitu. Saya sempat sih bilang mah, tapi ini saya belum ngomongin kemana-mana loh. Astagfirullahaladzim. Jadi waktu itu saya bilang mah ada nih yang ngedeketin saya ini saya bilang gitu. Cuman ini saya maaf ya saya nggak ngomongin cumannya itu apa. Terus habis itu mama bilang mencek Allah yang terbaik itu yang terbaik, makanya dia izinkan saya untuk pergi dan berdoa. Gitu. Tadi Teteh umroh? Akhirnya umroh Ramadan, terus saya kan nggak bisa pas mama meninggal. Tadinya kan saya mau pulang buruan tuh, jadi lebaran pertama udah lama di sini lagi. Tapi karena mama meninggal, akhirnya saya berangkat lah sampai selesai. Saya izin sama tante saya sama adik-adik saya. Katanya lebaran di sana aja, udah nggak ada mama. Itu kena naon, akhirnya berangkat sama Nashwa. Terus saya pas lagi tadi yang pas mama meninggal, Teteh lagi Surabaya. Itu nggak enak deh itu. Apa ya, Vicol lama adik saya lihat usahain ya kan sempat di pump gitu ya. Ada lagi gitu kan denyutnya terus tiba-tiba gone. Ya saya by video call. sama Bener-bener adik by video saya. call. Ya saya cuma bilang sama adik saya, no it's enough, saya bilang itu udah cukup. Adik saya kan nggak bisa mutusin, nggak berani untuk mutusin. Ya. Udah nggak usah dok dilanjutkan semua prosedur gitu kan. Dia saya paling tua gitu kan. Jadi ya adik-adik saya semuanya ngumpul di sana. Saya cuma bilang kumaha teteh we gitu. Ya saya bilang saya juga nggak bisa mutusin sendiri lah. Itu keputusan berat kok gitu tuh ya. Cuman adik-adik saya, ibu kami nunggu perintah ibu mau lanjut apa enggak. Itu saya apa ya momen yang menjadi penentu seperti itu. Terus, apa yang membuat akhirnya Teteh putuskan? di PAM itu kan
kelihatan aurat mama ya. Makanya saya bilang, udah nggak usah. Kesian mama kelihatan auratnya. Saya bilang, karena kan itu ada suster, ada dokter laki, dokter, ya banyak orang lah laki-laki perempuan. Udah auratnya udah kelamaan kelihatan. Saya bilang, kasihan mama. Ya Allah. Ya udah akhirnya. Stop. Dan langsung stop juga. Gitu. Aduh. Nggak enak banget. Teteh. Iya. Ya itu posisi yang sangat sulit kan ketika kita. Jadi anak paling tua nggak enaknya itu. Betul. Mau tua mau enggak yang kita sebagai penentu teh. Karena aku juga pasti apa juga Gitu ya. salah satu menjadi penentu. Jadi mau dibantu dengan alat atau tidak dan itu kan. Kita nggak bisa tahu kan Allah maunya apa gitu. Jadi ya saya berusaha saya cuman nanya sama dia. Semuanya oke udah. Kumat teteh we semua. Nah jadi kumat teteh gitu. Ya saya kalian yang ada di sana yang ngelihat mama. Ya pas saya ngelihat ya udahlah ya Allah. Saya ngeliat aurat mama udah kelamaan kelihatan. Saya bilang udah ya Rob, bismillah, maaf gitu ya kalau ini yang terbaik. Ya udah kami ikhlas gitu. Jadi ya udah. Dan jangan sampai ada pemikiran bahwa beliau pergi karena aku yang memutuskan itu pasti terbersit. Aduh. Itu nggak enak. Aduh. Ya yang terbaik. Alhamdulillahnya ya udah nggak merasakan sakit lagi. Insya Allah ya udah bahagia sana ya. Teh terus tadi akhirnya setelah itu pergi umroh, berdoa beberapa nama untuk menjadi pendamping. Masya Allah, astagfirullah. Hasilnya gimana setelah itu? Adakah keretek gitu dengan Aku nggak pernah ngomong di mana-mana loh, cuman di sini loh. Aduh, Gusti Nu Agung, astagfirullahalazim. Udah ada teh, kalau udah ada ya kita doakan sama-sama. Di antara tiga itu, apakah ada yang keretek jika orang Sunda? Ada sih, tapi aku nggak berani. Tapi Saya nggak berani untuk kayaknya dia gitu. Dia sama dia aja. Jadi konsep saya sekarang gini aja, ya Allah, saya nggak akan pacaran nih ya. Saya cuman mau kesiapan nih kecenderungan hati saya. Kalau memang dia, ya udah dekatkan. Kalau memang bukan, jauhkan, ganti yang lebih baik. Saya yakin itu kayak seleksi alam gitu ya. ya. Ya udah yang paling akan menjadi jodoh saya yakin akan bertahan. Misalnya dari antara tiga itu akan satu yang tertinggal gitu. Oke. Dan saya nggak akan bilang, aku jalan yuk sama kamu kemana gitu. Kan nggak usah juga. Biar alami saja. Kamu Ngalir. datang ke saya akan bilang sama semua orang, ini suami saya gitu. Wah, itu kan Ini berarti udah tinggal selangkah lagi nih sebenarnya nih. Ini Ramadan Ini tinggal itu selangkah ya. lagi berarti. Ini nih sekarang di antara tiga itu udah tereliminasi berapa? Masih satu sisa dua. Dua. Berarti dengan kata lain, Teteh itu bukan berarti ingin hidup sendiri selamanya. Ya enggak mau. Pasti ada perasaan ingin bersama-sama dengan seseorang untuk menghabiskan waktu yang ada. Betul ya? Dan saya yang membuat saya kaget. Ini pertama kali ya saya ngomongin ini, saya nggak pernah cerita sama even di acara kamu juga nggak ya? Untuk Trans 7.